Dalam sejarah manusia, ada momen-momen tertentu ketika ide-ide besar tampaknya datang dari tempat yang melampaui pemikiran logis. Seolah-olah ada portal tak kasat mata yang terbuka, menghubungkan pikiran manusia dengan realitas yang lebih tinggi. Inspirasi semacam ini bukan sekadar produk dari kerja keras atau logika, melainkan sebuah pemberian dari apa yang sering disebut sebagai sumber, entitas yang melampaui pemahaman manusia, tetapi terasa nyata dalam setiap momen terobosan besar. Nikola Tesla adalah salah satu contoh paling mencolok dari hubungan manusia dengan inspirasi ilahi. Ia terkenal karena mengaku menerima visi-visi yang membimbingnya menuju penemuan-penemuan revolusioner. Dalam biografinya, Tesla menceritakan bagaimana ide-ide datang kepadanya seperti kilatan cahaya. Saat berjalan di taman pada suatu sore, ia tiba-tiba mendapatkan gambaran yang jelas tentang motor arus bolak-balik, alternating current, lengkap dengan rincian teknisnya. Ia tidak perlu merancang atau menganalisisnya lebih lanjut, semuanya sudah ada dalam pikirannya. Tesla bukanlah satu-satunya. Mozart, misalnya, mengungkapkan bahwa simfoni-simfoni brilian yang ia ciptakan muncul dalam benaknya sebagai komposisi lengkap, seolah-olah ia hanya seorang transkriptor dari sesuatu yang lebih besar darinya. Demikian pula Shakespeare dengan kejeniusan sastra yang melampaui zamannya, dan Einstein yang menyebut relativity sebagai hasil dari intuisi kosmik, menjadi bukti bahwa ada kekuatan tak kasat mata yang membimbing manusia. Dalam tradisi spiritual seperti Kabbalah, inspirasi dipandang sebagai emanasi ilahi. Ide-ide tidak dianggap sebagai hasil rekayasa pikiran yang rumit, melainkan sebagai pancaran dari tingkat realitas yang lebih tinggi. Dalam konsep Atzilut, salah satu dunia emanasi dalam Kabbalah, ide muncul sebagai bentuk murni, tanpa distorsi. Ketika seseorang membuka dirinya terhadap Atzilut, ia menjadi seperti antena yang menerima gelombang-gelombang kreatif dari sumber ilahi. Hal ini menjelaskan mengapa ide sejati seringkali menciptakan proses kreatif otomatis. Ide-ide ini tidak memerlukan upaya berat untuk diwujudkan. Mereka seolah-olah menarik semua elemen yang diperlukan untuk mewujudkan dirinya sendiri. Tesla pernah berkata, ketika sebuah ide datang, itu seperti kunci yang membuka dunia baru. Dalam konteks ini, manusia hanyalah perantara antara dunia ilahi dan realitas fisik. Bayangkan ide sebagai benih. Ketika benih ini berasal dari sumber, ia membawa potensi penuh untuk tumbuh menjadi pohon besar yang menghasilkan buah. Namun, benih ini membutuhkan tanah yang subur, air yang cukup, dan sinar matahari untuk tumbuh. Demikian pula, inspirasi dari sumber membutuhkan penerima yang terbuka, pikiran yang tenang, dan hati yang selaras untuk terwujud. Pertanyaan untuk direnungkan, apakah Anda memberi ruang dalam hidup Anda untuk menerima inspirasi yang lebih tinggi? Bagaimana Anda membedakan antara ide yang berasal dari pikiran biasa dan yang datang dari sumber? Ketika kita memahami bahwa inspirasi adalah pemberian ilahi, kita mulai melihat ide-ide sebagai sesuatu yang sakral. Seperti Tesla dan para genius lainnya, kita semua memiliki potensi untuk menjadi penerima ide-ide besar. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk membuka diri dan kesadaran bahwa inspirasi sejati adalah undangan untuk mengubah dunia. Dalam tubuh manusia, ada organ kecil berbentuk kerucut pinus yang telah memikat perhatian para filsuf, ilmuwan, dan mistikus sepanjang sejarah, kelenjar pineal. Meski ukurannya kecil, kelenjar ini diyakini memiliki kekuatan luar biasa, sebuah jembatan antara dunia fisik dan dimensi spiritual. Dalam banyak tradisi, kelenjar pineal dikenal sebagai mata ketiga, pusat intuisi, dan penerima inspirasi ilahi. Secara biologis, kelenjar pineal memiliki peran penting dalam mengatur siklus tidur melalui produksi melatonin. Namun, penelitian dan pengalaman spiritual menunjukkan bahwa perannya jauh melampaui fungsi fisiologis. Kelenjar ini juga mampu menghasilkan DMT, dimethyltryptamin, sebuah molekul yang sering disebut molekul roh. DMT dipercaya memungkinkan pengalaman transendental, seperti visi mendalam, pencerahan, atau bahkan koneksi dengan realitas yang lebih tinggi. Dalam konteks spiritual, kelenjar pineal bertindak seperti antena, menangkap frekuensi dari dimensi ilahi atau, dalam istilah Kabbalah, Atzilut.
Ini adalah tempat di mana ide-ide dari sumber dapat diterima. Kelenjar pineal, seperti alat musik yang disetel dengan sempurna, beresonansi dengan energi murni yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran rasional. Ketika kelenjar ini aktif, kita menjadi lebih peka terhadap inspirasi, intuisi, dan visi yang membawa kita melampaui keterbatasan dunia material. Nikola Tesla, yang sering berbicara tentang menerima ide melalui sinyal kosmik, mungkin tanpa sadar menggunakan potensi penuh dari kelenjar pinealnya. Ketika kita memahami kelenjar ini sebagai saluran komunikasi spiritual, kita mulai menyadari bahwa inspirasi bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari koneksi yang disengaja dengan realitas lebih tinggi. Kelenjar pineal tidak selalu aktif secara optimal, terutama dalam dunia modern yang penuh dengan stres, polusi, dan gangguan elektronik. Namun, ada praktik yang dapat membantu mengaktifkannya dan membuka pintu menuju visi yang lebih besar. 1. Teknik pernapasan. Teknik pernapasan seperti metode Wim Hof dapat membantu mengaktifkan kelenjar pineal. Dengan mengatur aliran oksigen dan mengurangi kadar karbon dioksida dalam tubuh, teknik ini menciptakan lingkungan fisiologis yang mendukung fungsi optimal kelenjar pineal. Langkah-langkah metode pernapasan Wim Hof. 1. Duduk dengan nyaman di tempat tenang. 2. Ambil napas dalam-dalam melalui hidung, lalu hembuskan perlahan. Ulangi ini 30 hingga 40 kali. 3. Setelah pengulangan terakhir, tahan napas selama mungkin dengan paru-paru kosong. 4. Ketika Anda merasa perlu bernapas, ambil napas dalam-dalam dan tahan selama 15 detik sebelum melepaskannya. 5. Ulangi siklus ini beberapa kali untuk merasakan efeknya. Pernapasan ini meningkatkan kadar oksigen dalam darah dan dapat menciptakan keadaan yang mirip dengan meditasi mendalam, di mana kelenjar pineal lebih mudah diakses. 2. Meditasi mata ketiga. Fokus pada area di antara kedua alis, yang sering disebut mata ketiga, dapat membantu merangsang kelenjar pineal. Dalam meditasi ini, bayangkan cahaya terang bersinar dari titik ini, menyebar ke seluruh tubuh Anda, membawa kedamaian dan kejelasan. Berikut langkah-langkahnya. 1. Duduk di tempat gelap atau dengan pencahayaan redup. 2. Pejamkan mata dan tarik napas dalam-dalam beberapa kali. 3. Fokuskan perhatian Anda pada area di tengah dahi, sedikit di atas alis. 4. Bayangkan cahaya terang bersinar di titik ini, membesar setiap kali Anda menarik napas. 5. Lakukan selama 10-15 menit setiap hari untuk meningkatkan intuisi dan membuka akses ke visi dari sumber ilahi. Mengaktifkan kelenjar pineal bukan hanya tentang pengalaman transendental atau mendapatkan ide-ide besar. Ini adalah proses untuk menyelaraskan diri Anda dengan alam semesta dan mengingat bahwa Anda adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ketika kelenjar pineal aktif, Anda tidak hanya melihat dunia secara berbeda, tetapi juga merasa lebih terhubung, lebih terinspirasi, dan lebih sadar akan potensi sejati Anda. Pertanyaan untuk direnungkan. Apakah Anda telah menciptakan ruang dalam hidup untuk mendengarkan pesan dari dalam diri Anda? Bagaimana Anda merawat mata ketiga Anda untuk tetap peka terhadap visi ilahi? Saat Anda mempraktikkan teknik-teknik ini, ingatlah bahwa inspirasi sejati tidak datang dari luar. Itu muncul dari dalam, dari bagian terdalam diri Anda yang terhubung dengan sumber. Dengan mengaktifkan kelenjar pineal dan membuka mata ketiga, Anda membuka pintu menuju potensi penuh Anda, tempat di mana ide-ide besar lahir dan dunia berubah. Dalam kesibukan pikiran manusia, ide datang dan pergi, seperti angin yang menyapu daun-daun kering di musim gugur. Namun, tidak semua ide diciptakan sama. Sebagian hanyalah gema dari keinginan sementara, dorongan ego, atau kecemasan sehari-hari. Tetapi ada jenis ide yang berbeda, sesuatu yang melampaui logika dan memicu api dalam hati kita. Ide sejati, hadiah dari sumber ilahi. Tidak sulit mengenali ide sejati jika kita tahu tanda-tandanya. Ide seperti ini memiliki kualitas unik yang memisahkannya dari pikiran biasa. Berikut ciri-ciri ide dari sumber ilahi. 1. Kreativitas spontan dan proses materialisasi. Ide sejati seringkali muncul tiba-tiba,
seperti kilatan cahaya di tengah malam. Tidak ada keraguan, tidak ada pertimbangan yang berbelit. Sebaliknya, ia menggerakkan kita dengan energi yang tak tertahankan. Inspirasi sejati menciptakan dorongan otomatis untuk bertindak, seolah-olah ide itu memiliki nyawa sendiri. Misalnya, Nikola Tesla menerima visi tentang motor arus bolak-baliknya dengan begitu jelas sehingga ia merasa hanya perlu mewujudkannya, bukan menciptakannya dari awal. Ide semacam ini melibatkan lebih dari sekadar kerja keras. Mereka tampaknya sudah lengkap, hanya menunggu untuk diwujudkan. 2. Keunikan dan kebaruan. Ide sejati membawa sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Ia tidak berulang atau sekadar perbaikan dari apa yang sudah ada. Ketika ide sejati datang, kita tahu itu berbeda. Sejarah penuh dengan inovasi yang lahir dari inspirasi semacam ini. Bayangkan bagaimana Einstein menemukan teori relativitas yang mengguncang dasar-dasar ilmu fisika, atau bagaimana Shakespeare menciptakan karya-karya yang melampaui zamannya. Mereka tidak hanya memikirkan ide-ide ini, mereka menerima mereka. Ada keyakinan kuno bahwa ide sejati tidak pernah benar-benar hilang. Jika Anda tidak mengambil tindakan atas ide yang datang kepada Anda, ide itu akan menemukan seseorang yang siap menerimanya. Ini bukan ancaman, melainkan undangan untuk bertindak dengan kesadaran bahwa ide adalah entitas hidup yang mencari alat untuk diwujudkan. Contohnya adalah Elizabeth Gilbert dalam bukunya Big Magic, yang berbagi kisah tentang sebuah novel yang inspirasinya ia terima, tetapi tidak ia kerjakan. Beberapa tahun kemudian, ia menemukan penulis lain yang memiliki ide yang hampir sama persis, seolah-olah ide tersebut telah berpindah tangan. Ini bukan hanya teori, melainkan pengingat bahwa ketika ide sejati mengetuk pintu hati kita, kita diberi tanggung jawab untuk bertindak. Jika kita menunda terlalu lama, kesempatan untuk membawa perubahan besar mungkin berlalu kepada orang lain. Bagaimana kita membedakan antara ide sejati dan pikiran biasa? Proses ini membutuhkan introspeksi, keheningan, dan koneksi dengan diri batiniah. Berikut adalah langkah-langkah untuk menyaring ide. 1. Merasakan resonansi. Ide sejati seringkali beresonansi dengan jiwa kita. Anda merasakan getaran dalam hati, kegembiraan dalam pikiran, atau bahkan dorongan fisik untuk bertindak. Jika sebuah ide membuat Anda merasa hidup dan antusias, itu mungkin berasal dari sumber ilahi. 2. Menghadapkan ide pada keheningan. Luangkan waktu untuk bermeditasi atas ide yang datang. Dalam keheningan, tanyakan pada diri Anda, apakah ini datang dari ego saya atau dari tempat yang lebih tinggi? Ide sejati biasanya membawa kedamaian, bukan kegelisahan. 3. Menilai tujuan. Ide sejati seringkali melayani tujuan yang lebih besar. Jika sebuah ide tampaknya hanya berpusat pada keuntungan pribadi, mungkin itu hanya dorongan sementara. Sebaliknya, jika ia berpotensi membawa manfaat bagi orang lain, besar kemungkinan itu adalah inspirasi sejati. Pertanyaan untuk diri Anda sendiri. Apakah ide ini membuat saya merasa lebih hidup? Apakah ide ini membawa kedamaian atau kegelisahan? Jika saya tidak bertindak, apakah saya merasa kehilangan sesuatu yang penting? Ide sejati adalah hadiah yang tak ternilai. Mereka adalah bentuk komunikasi dari sesuatu yang lebih besar daripada diri kita. Undangan untuk mengambil bagian dalam proses penciptaan dunia. Ketika kita belajar mengenali dan bertindak atas ide sejati, hidup kita menjadi lebih dari sekadar rutinitas. Kita menjadi bagian dari aliran kreativitas universal, membawa keajaiban ke dunia nyata. Ingatlah, ide sejati adalah kesempatan untuk berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Apakah Anda siap untuk menerima panggilan itu? Di balik setiap karya besar, ada harmoni yang indah antara penerimaan dan penciptaan. Seperti sebuah simfoni, dua kekuatan harus seimbang, intuisi dan tindakan, hati dan pikiran, energi feminin dan maskulin. Inspirasi sejati hanya dapat diwujudkan oleh mereka yang mampu menyelaraskan dualitas ini. Dengan kata lain, untuk menjadi pencipta yang baik, Anda harus terlebih dahulu menjadi penerima yang baik. Keseimbangan antara hati dan pikiran bukanlah konsep abstrak. Ini adalah kondisi yang dapat kita ciptakan dan rasakan. Ketika emosi hati kita, seperti cinta, sukacita,
atau rasa syukur, sejajar dengan logika pikiran kita memasuki keadaan yang sering disebut sebagai koherensi. Dalam keadaan ini, energi kreatif kita menjadi tak terhalang, dan kita dapat menerima inspirasi dengan lebih jelas. Hati adalah lebih dari sekadar organ fisik. Ilmu pengetahuan modern telah menemukan bahwa hati memiliki medan elektromagnetik yang jauh lebih kuat daripada otak. Ketika hati kita selaras dengan pikiran kita menciptakan medan resonansi yang memperkuat kemampuan kita untuk menerima ide dari sumber ilahi. Pikiran, di sisi lain, adalah alat untuk mewujudkan inspirasi tersebut. Namun, tanpa hati, pikiran seringkali menjadi liar, penuh keraguan dan kecemasan. Hanya melalui koherensi antara keduanya, pikiran dapat bekerja dengan efektif untuk menerjemahkan inspirasi menjadi tindakan nyata. Untuk mencapai koneksi ini, kita harus mempraktikkan kesadaran. Latihan sederhana seperti bernapas dengan penuh perhatian, fokus pada perasaan syukur, atau membayangkan cahaya hangat yang menghubungkan hati dan pikiran dapat membantu menciptakan harmoni ini. Di alam semesta, segala sesuatu bergerak melalui dualitas, malam dan siang, yin dan yang, penerimaan dan tindakan. Dalam proses penciptaan, dua energi utama bekerja bersama, energi feminin dan maskulin. Energi feminin adalah tempat di mana ide lahir. Ini adalah sisi diri kita yang mendengarkan, menerima, dan merasakan. Dalam keadaan ini, kita tidak memaksakan sesuatu. Kita membuka diri untuk menerima apa yang ingin diberikan oleh alam semesta. Inspirasi sering muncul saat kita berada dalam keadaan feminin, dalam meditasi, keheningan, atau bahkan saat kita berada di alam. Setelah inspirasi diterima, energi maskulin mengambil alih. Ini adalah sisi diri kita yang bergerak, merancang, dan bekerja untuk mewujudkan ide tersebut. Namun, tindakan tanpa panduan dari intuisi seringkali terasa hampa, tidak terarah. Ketika energi feminin dan maskulin bekerja bersama, mereka menciptakan kekuatan yang luar biasa. Inspirasi tanpa tindakan hanya menjadi mimpi, sementara tindakan tanpa inspirasi menjadi pekerjaan yang tanpa makna. Sebuah ide sejati tidak pernah hanya tentang pencipta itu sendiri. Ide yang berasal dari sumber ilahi selalu membawa potensi untuk menyentuh kehidupan orang lain, untuk memberi dampak yang lebih besar daripada keinginan pribadi. Tanyakan pada diri Anda, apa tujuan dari ide ini? Bagaimana ia dapat bermanfaat bagi dunia? Ide yang memiliki niat murni dan berpusat pada pelayanan akan selalu menemukan jalan menuju materialisasi. Ide yang berakar pada ego mungkin menghasilkan kesuksesan sementara, tetapi seringkali terasa kosong. Sebaliknya, ide yang berakar pada pelayanan menciptakan dampak yang bertahan lama dan membawa kedamaian sejati bagi penciptanya. Untuk menyelaraskan hati dan pikiran, serta energi feminin dan maskulin, kita dapat mempraktikkan langkah-langkah berikut. 1. Meditasi koherensi hati dan pikiran. Duduk dengan tenang, fokuskan perhatian Anda pada napas. Saat bernapas masuk, bayangkan cahaya hangat memasuki hati Anda. Saat bernapas keluar, bayangkan cahaya tersebut menyatu dengan pikiran Anda. Rasakan keseimbangan antara keduanya. 2. Latihan berterima kasih. Setiap pagi, pikirkan 3 hal yang Anda syukuri. Rasa syukur membuka hati dan menciptakan ruang bagi inspirasi untuk masuk. 3. Tindakan kecil dengan niat besar. Setelah menerima inspirasi, ambil langkah kecil namun penuh niat. Setiap langkah, meskipun tampaknya sederhana, membawa Anda lebih dekat pada materialisasi ide. Untuk menjadi penerima dan pencipta yang baik adalah menjadi mitra dengan semesta. Anda membuka diri terhadap inspirasi, bekerja dengan cinta, dan bertindak dengan tujuan yang tulus. Dalam perjalanan ini, Anda tidak hanya menciptakan sesuatu yang bermakna, tetapi juga menemukan diri Anda yang sejati. Ingat, penciptaan bukanlah tentang hasil akhir semata. Ini tentang proses. Dalam proses itu, Anda terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Dan ketika Anda menciptakan dari tempat ini, Anda membawa cahaya ke dunia. Inspirasi tidak mengenal waktu atau tempat. Ia dapat datang di tengah keheningan malam atau dalam hiruk-pikuk siang hari.
Namun, untuk benar-benar menangkapnya, kita perlu menciptakan ruang, baik di pikiran maupun di lingkungan kita. Inspirasi, seperti sinyal radio, hanya dapat diterima oleh mereka yang telah menyetel frekuensinya. Kelenjar pineal, yang sering disebut sebagai mata ketiga, adalah jembatan antara dunia fisik dan non-fisik. Dianggap sebagai penerima utama inspirasi, kelenjar ini memainkan peran penting dalam memungkinkan kita untuk terhubung dengan dimensi yang lebih tinggi. Aktivasi pineal membutuhkan lebih dari sekadar niat. Itu membutuhkan lingkungan dan kondisi yang mendukung. Berikut, latihan aktivasi kelenjar pineal. 1. Lingkungan yang mendukung inspirasi. Cahaya yang redup, seperti lilin atau lampu dengan spektrum hangat, menciptakan suasana yang mendukung produksi melatonin di kelenjar pineal, yang pada akhirnya membuka pintu bagi pengalaman yang lebih dalam. Tempatkan diri Anda di ruang yang bebas dari gangguan. Keheningan bukan hanya kondisi fisik, itu juga kondisi batin. 2. Visualisasi sebagai katalis inspirasi. Tutup mata Anda, bayangkan keinginan atau masalah Anda sebagai bola cahaya yang Anda angkat menuju langit tak berujung. Dalam visualisasi ini, Anda mengirimkan pesan ke Atsilut, sumber ilahi dari semua inspirasi. Lihatlah cahaya itu kembali kepada Anda, membawa jawaban, ide, atau visi yang jelas. Ini bukan hanya latihan mental, ini adalah komunikasi energi. Meditasi adalah jalan menuju sumber inspirasi. Dalam keheningan pikiran, suara halus dari dimensi ilahi dapat terdengar. Berikut meditasi mendalam untuk mengakses visi. 1. Fokus pada area mata ketiga. Duduk dengan punggung tegak, fokuskan perhatian Anda pada titik di antara alis. Bayangkan cahaya ungu atau biru yang berdenyut di sana. Biarkan cahaya ini tumbuh, menyelimuti Anda dalam kehangatan dan kedamaian. Saat Anda tetap fokus, ide dan visi seringkali muncul, seperti bunga yang mekar di pagi hari. 2. Visualisasi solusi dengan detail. Dalam meditasi, bayangkan solusi atau hasil yang Anda inginkan secara mendetail. Jika Anda membayangkan sebuah proyek, rasakan teksturnya, dengarkan suaranya, dan bayangkan bagaimana ia akan berdampak pada dunia. Jangan hanya melihat visi Anda, hiduplah di dalamnya. Rasakan emosi yang muncul saat Anda mengalami hasil tersebut, seperti kegembiraan, rasa syukur, atau kedamaian. Inspirasi, seperti otot, dapat diperkuat melalui latihan rutin. Praktik-praktik berikut akan membantu Anda mengintegrasikan penerimaan inspirasi ke dalam kehidupan sehari-hari. 1. Jurnal inspirasi harian. Dedikasikan 5 menit setiap pagi untuk menulis apapun yang muncul di pikiran Anda. Tidak ada yang terlalu kecil atau terlalu aneh untuk dicatat. Terkadang, ide besar tersembunyi di balik frasa sederhana. Gunakan jurnal ini sebagai alat untuk merefleksikan pola dan tema dalam inspirasi Anda. 2. Ritual malam untuk persiapan inspirasi. Sebelum tidur, renungkan satu pertanyaan atau tantangan yang ingin Anda jawab. Mintalah alam semesta untuk membimbing Anda melalui mimpi atau intuisi. Ketika bangun, luangkan waktu untuk menulis kesan atau ide apapun yang muncul. Pikiran bawah sadar sering bekerja saat kita tidur, menghubungkan titik-titik yang sebelumnya tampak terpisah. Kunci untuk memanfaatkan inspirasi adalah membangun kehadiran. Inspirasi tidak hanya datang dalam meditasi atau latihan spiritual. Ia hadir di setiap momen, jika kita memperhatikan. Berikut cara untuk mengundang inspirasi ke dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mindfulness dalam aktivitas sehari-hari. Saat berjalan, rasakan tanah di bawah kaki Anda, dengarkan angin, atau perhatikan warna di sekitar Anda. Kehadiran penuh membuka ruang bagi ide-ide untuk muncul. Saat bekerja, berhenti sejenak untuk menghargai prosesnya. Inspirasi sering muncul ketika kita melibatkan diri sepenuhnya dalam tugas yang sedang dilakukan. 2. Berlatih rasa syukur sepanjang hari. Inspirasi berkembang dalam energi positif. Dengan melatih rasa syukur, kita tidak hanya meningkatkan frekuensi energi kita, tetapi juga membuka diri terhadap berkat-berkat yang lebih besar. Dalam praktik memanfaatkan inspirasi, kita tidak hanya menjadi penerima, tetapi juga instrumen bagi sesuatu yang lebih besar.
Kita menjadi saluran bagi ide-ide yang memiliki potensi untuk mengubah kehidupan, baik kehidupan kita sendiri maupun kehidupan orang lain. Pikirkan inspirasi sebagai arus sungai. Ia terus mengalir, tetapi Anda harus melangkah ke dalamnya untuk merasakan dinginnya air, mendengar gemuruhnya, dan membiarkan diri Anda dibawa ke tempat yang tak terduga. Ketika Anda melibatkan diri dalam latihan-latihan ini, Anda bukan hanya memanfaatkan inspirasi. Anda sedang membangun hubungan yang mendalam dengan dimensi yang melampaui batasan waktu dan ruang. Inspirasi bukan lagi sesuatu yang Anda tunggu, itu menjadi sesuatu yang Anda alami setiap saat. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.